Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya nggak jawab nih. Ayo dong, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ayo semangat semangat pagi-pagi. Walaupun online harus semangat dong. Siap belajar nggak? Halo, Yuk, siap belajar nggak? Selalu siap belajar. Ya, Apa yang membuatmu ini eh, semangat dengan pelajaran saya? Pertanyaannya. Oke, biar singkat. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin, ya minggu lalu. Saya sedikit review ya. Saya akan biasakan teman-teman mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari. Ya, awal sekali kita belajar tentang fenomena IT, ya atau tren IT. Kita ngomongin AI, blockchain dan segala macamnya. Terus kemudian kita sempat belajar juga terkait dengan arsitektur komputer. Ini kita bicara tentang bagaimana komputer itu ya terdiri dari apa saja. Ketika kita membuat sebuah sesuatu, kita harus ngerti apa yang harus kita susun. Itu. Ya. Saya cerita tentang apa yang dilakukan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat menyusun sebuah superkomputer dengan merestrukturisasi, menyusun 1760 PlayStation 3 untuk menjadikan sebuah komputer yang multiguna. Nah, itu bagian dari desain ya. Itu kita bicara tentang arsitektur komputer. Terus kita sempat bicara tentang sistem operasi ya. Sistem operasi ini kita bicara tentang apa yang ada di dalam hardware itu. Jadi sistemnya seperti apa? Atau kita bicara tentang softwarenya. Gitu. Kemudian kita sempat bicara tentang soal manajemen, ya, Agile and Scrum. Ya, Agile itu adalah metodologi, Scrum itu kerangkanya. Jadi ini tentang bagaimana menciptakan sebuah proyek yang efisien. Jadi ini ada sebuah metodologi. Nah, kemudian saya juga sempat membahas pengantar website. Jadi ini kan teori semua ya, teman-teman. Ini saya pikir teorinya sudah cukup untuk antum untuk ya mengetahui apa yang ada di luar sana. Terus untuk yang sifatnya teknis, skill, saya akan memberikan salah satu skill yang saya punya dan saya tularkan ke antum adalah bagaimana teman-teman itu bisa membuat sebuah website. Ya, membuat website. Dan sudah pertemuan kemarin saya sudah sampaikan pengantarnya. Kita sempat membahas hosting, kita sempat membahas domain, ada sempat kita bahas SSL dan seterusnya. Oke, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin disampaikan? belum ada Ustaz. Oke, kalau tidak ada, hari ini teman-teman punya laptop semua atau tidak?
Iya, punya Teman-teman semua. punya semua, Ya, oke. Berarti tidak ada alasan untuk tidak membuat. Jadi kalau kalian nanti untuk kelas ini kalian kelas MQL bukan sih? Bukan ya? Bukan ya, iya. KPI ya. eh jadi tugasnya adalah nanti sendiri-sendiri. Dan ini adalah tugas UAS. Jadi UAS-nya adalah buat sebuah website. Jadi gitu teman-teman. Jadi berupa proyek. Jadi UTS kemarin kita sudah teori. Nah untuk AS saya minta untuk proyek. Nah proyeknya adalah website itu sendiri. Nah hari ini saya akan jelaskan dari awal sampai akhir secara cepat steppingnya, begitu ya. Nah sebetulnya kalau misalkan teman-teman mau membuka-buka materi yang ada di saya, itu ada di channel saya. Tinggal dicari saja di bagian eh, video yang pernah saya upload. Di sini ada apa itu website, mengenal WordPress. Jadi nanti kita akan menggunakan salah satu konten manajemen sistem yang populer. Jadi kita akan menggunakan WordPress ya. Ya WordPress ini bukan hal yang cupu ya. Ini luar biasa karena 40% dari website yang ada di dunia ini tuh menggunakan ini. Jadi komunitasnya itu gede banget. Yang menggunakan teknologi WordPress ini tuh banyak banget. Jadi bukan blog ya. Jadi image-nya dirubah ya. Oke, baik. Jadi ini ada beberapa video. Terus kalau di scroll ke bawah juga ada beberapa video yang lebih teknis terkait dengan WordPress. Oke. Cuman karena ini kuliahnya online, jadi saya minta untuk fokus dan saya akan jelaskan ulang. Nah, eh kemarin sempat kita bicara tentang hosting. Hosting ini adalah penyimpanan websitenya. Nah, dan ada domain. Domain ini adalah sebuah nama. Nama webnya itu apa? Kemudian ada SSL-nya. SSL ini keamanan. Nah, ini seharusnya ini adalah beli atau sewa. Ada beberapa provider ya, contohnya misalkan yang sangat terkenal atau kita lihat dari sini saja. Ada banyak sekali ya untuk list of the web hosting Indonesia company. Jadi ada banyak perusahaan provider. Di sini ada ID Cloud House, ada Kencang Solusi Indo. Ini ada perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan domain hosting sama SSL. Tuh, ada harga, ada rupa. Nah, seperti itu. Contoh misalkan saya ambil yang Dominisia ya. Dominisia ini versi penasihathosting.com, dia nomor 3. Nah, ini ada uptime-nya 99%. Ini artinya jadi 24 jam itu hampir nonstop dia online. Jadi kalau misalkan di sini ada 98,3, ini berarti ini kategori buruk tapi termasuk bagus sebetulnya. Tapi maksudnya ini bisa jadi dari 24 jam itu ada sekian menit atau sekian detik down atau sekian detik mati servernya. Kurang lebih gampangannya begitu. Tapi termasuk yang inilah ya, termasuk yang bagus juga sih di atas 90%. Artinya uptime-nya tuh tinggi-tinggi ya, stabil. Ini dia online terus berarti aman. Nah, kemudian di sini tuh ada beberapa variasi ya, kecil ya, saya besarkan. Nah, coba saya persingkat. Saya akan buka salah satu provider. Provider ini adalah perusahaan ya, sekali lagi yang menyediakan layanan domain, hosting, dan juga SSL. Saya akan klik salah satunya di antara yang terbaik. Nah, ini adalah perusahaan ya. Caranya ya udah kita pesan saja di sini. Ini versi berbayarnya ya. Jadi kita pilih saja web hosting di sini.
Eh, nah, di sini itu saya bilang tadi ada harga ada rupa. Eh, ada harga 16.500, ada 31.500 per bulan ya. Ini rata-rata per bulan. Maksudnya adalah ini yang harus kalian bayar kalau mau bikin website. Seperti itu. Nah, jadi biasanya hitungannya per tahun. Jadi 16.000 ini dikali 12, berarti kurang lebih sekitar sekitar 100.000 lah. Di sini ada beberapa fitur beberapa spesifikasi atau beberapa kekuatan. Jadi yang namanya komputer atau server atau hosting itu ada speknya ya, kayak komputermu lah. Ada speknya kan, masing-masing teman-teman laptopnya punya spek yang berbeda-beda. Yang mahal otomatis yang speknya bagus, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ada harga ada rupa. Seperti itu. Nah, kita misalkan mau bikin website ya, kita pilih yang bagus. Tapi karena budgetnya minim, kita bisa pilih yang ini ya. Pilih yang ini dulu. Oke, nah ini berarti kapasitas hostingnya itu 5 GB. Artinya kita bisa menyimpan file tidak lebih dari 5 GB gitu. Kalau kalian pernah lihat Netflix, itu banyak video dimasukkan ke dalam website. Berarti kapasitasnya itu gede banget gitu ya. Atau youtube.com. Berapa jumlah video yang terupload di YouTube? Itu banyak sekali ya, bergiga-giga. Artinya kapasitas daripada hosting atau server yang dimiliki oleh YouTube atau kalau misalkan situs-situs video itu besar banget. Jadi kalau kamu punya cita-cita mau bikin YouTube tapi versi Muslim isinya kajian, ya antum harus sediakan uang miliaran untuk paket hosting atau paket servernya itu. Nah, di sini kalian sebetulnya bisa pilih ya. Kalau mau pesan hosting itu bisa milih mas, teman-teman. Mau datanya itu mau disimpan di mana? Mau di Jakarta bisa, mau di Singapura juga bisa, atau di Amerika juga bisa. Nah, kebetulan si Dominisia ini tuh milihnya dia punyanya cuma 2 opsi aja. Mau disimpan di Jakarta atau di Singapura. Berarti di Jakarta itu ada server ya. Server itu bentuknya seperti ini mas ya, saya ingatkan kembali. Jadi server itu adalah komputer yang ukurannya itu memiliki kapasitas yang lumayan ya, banyak gitu ya, besar gitu. Nah si server-server ini itu pasti ada penyimpanannya. Nah itu disewakan begitu. Nah kebetulan lokasinya mungkin ada di Jakarta dan ada di Singapura. Nah ini cukup menarik teman-teman. Kalau misalkan teman-teman punya cita-cita mau bikin usaha, ya usaha. Kalau misalkan marketnya adalah orang Jakarta atau orang Indonesia, itu ya kamu lebih baik disimpan di Jakarta. Tapi kalau misalkan klienmu adalah orang-orang luar negeri, orang-orang Cina, ya pengusaha tapi kliennya adalah orang-orang luar negeri, kamu lebih baik taruhnya di Singapura. Kenapa? Karena jangkauannya adalah untuk internasional, karena lebih dekat dengan negara lain gitu ya. Kalau Indonesia berarti kan marketnya ada orang Indonesia. Jadi supaya kecepatan datanya lebih cepat, datanya lebih cepat. Gitu. Nah kemudian biasanya kalau pemesanan hosting itu siklusnya tahunan ya, bisa setahun tapi biasanya lebih mahal. Oke, nah berarti estimasinya adalah sekitar 489.000. Jadi modal minimal kalau teman-teman mau bikin website ya 489.000 plus pajak yang ditentukan oleh Pak Purbaya. Berapa? Ada yang tahu? Pajak untuk perusahaan layanan website. Ada yang tahu berapa PPN-nya? Yang suka ngomongin Pak Purbaya, kita ini ditarikin pajak terus. Nah sekitar 11% ya. Jadi kalau misalkan teman-teman
mau bikin usaha itu biasanya rata-rata pajaknya 11%. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Kita bicara tentang hosting. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Saya jadi tinggal ya. Saya dipanjar kali ya. Halo? Gimana Ustaz? Lanjut. Ini semua menyimak atau ditinggal nih saya nih? Ya tadi ngomong cuma satu nih. Gimana Ustaz? Aman ya? Nyimak, Ustaz. Menyimak ya, jangan ditinggal. Oke. Ya memang kalau online itu memang begitu ya. Nah, yang berikutnya domain. Domain itu adalah nama. Jadi kita bisa pesan nama yang belum dipesan. Misalkan hidayatullah.com yang nggak mungkin bisa dipesan karena sudah ada yang punya. .com sudah ada yang punya, gitu ya. Nah, yang belum punya apa? Ya apa? Gitu. Misalkan Hidayatullah Amerika, misalkan. Kan Mas Naufal Hesa mau bikin cabang Hidayatullah di Amerika, misalkan. Ya sudah, kita cek dulu apakah bisa. Oh, ternyata bisa, gitu ya. Karena memang belum ada Hidayatullah di Amerika kan. Ya, hari ini Masya Allah ya, wali kota New York dipimpin oleh Muslim. Wah, ini nama Inggris. Ini tanda-tanda ini. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ya. Berikutnya ini kita sudah membahas domain. Ini kebetulan free, tapi memang nanti setiap tahunnya nanti akan berbayar. Jadi nanti tagihannya sekitar tahun kedua ya. Jadi tahunannya ini biasanya tagihannya itu tahunan. Tahun pertama segini, nanti tahun kedua pasti lebih karena domainnya kebetulan siklus tahun pertama dia free, tapi nanti tahun kedua ya bayar sekitar 200.000, berarti sekitar totalnya 600 sampai 700.000 per tahun. Jadi cukup murah ya. Kalau 700.000 per tahun dibagi 12 berarti tidak sampai 100.000 ya budgeting untuk punya website. Oke, baik. Saya kira itu untuk pengenalan ya. Kemudian hari ini kita akan mencoba untuk mendapatkan domain hosting secara free. Jadi karena kita adalah seorang pelajar, saya pikir kamu nggak punya budget yang banyak. Atau kalian punya modal 500 untuk satu orang? Halo? Nggak ada Ustaz. Nggak ada kan? Nah, saya kasih cara yang gratis. Nah, kita harus tahu ada namanya Pantheon. Pantheon ini adalah perusahaan yang ngasih kalian domain hosting free, tapi memang tidak sama dengan apa yang ada di sini karena memang nanti akan saya jelaskan ya. Oke, ada yang namanya Pantheon. Tulisannya apa nih? Pantheon. Oke, Pantheon. Ada banyak sebetulnya. Ada Pantheon, ada Infinity Free, ada banyak. Ada 000 apa gitu saya lupa. Ini ada beberapa perusahaan yang memang kasih layanan hosting domain free. Tapi yang namanya free ya, sekali lagi yang namanya gratisan itu cuma-cuma. Ya. Teorinya adalah ada harga, ada rupa. Oke, kita lanjutkan. Nanti silahkan teman-teman buka pantheon.io ya. Kemudian setelah masuk ya, nanti kita akan daftar. Ada pojok kanan atas, sebelah kanan atas warna kuning. Kita klik. Di sini kita pilih I build or manage a website. Jadi kita akan membuat sebuah website ya. Create free account. Jadi kita akan daftar. Nah, biasanya nanti masuk akan apa istilahnya itu connect with Google. Jadi daftarnya bisa lewat Google. Ya, silakan saja.
Kita pilih misalkan Webhoster ya. Kita pilih salah satu akun saja. Intinya adalah teman-teman daftar saja di Pantheon. Nah, ini saya sudah sampai dashboard dari Pantheonnya. Kebetulan di sini sudah ada akun. Oh, ini akun saya sudah terpakai dua-duanya ya. Sebentar, saya hapus dulu. Ini saya hapus saja. Gimana cara hapusnya? Oh, nggak bisa ya? Oke. Bisa nggak dihapus? Saya akan mau ulang. Oke, saya hapus dulu ya. Oke, kembali lagi ya. Jadi kita sudah sampai ke dashboard dari Pantheon. Jadi ceritanya ini kita sudah satu langkah ya. Setelah bikin Pantheon akunnya, kita di sini klik, ada di sini ada tombol warna ungu, create new website. Kita klik. Nah, kita pilih di sini ada WordPress. Nah, kita kasih nama misalkan Hidayatullah misalkan Alaska misalkan. Nah, kita pilih saja di sini personal workspace, kita United States, kita create website. Nah, kita tinggal confirm saja. Oke, sambil nunggu, apakah ada pertanyaan? Apakah kecepatan? Apakah ada yang mau ditanyakan? Saya kira ya, silakan kalau ada yang mau menanggapi boleh, sambil diskusi boleh. Kita tunggu sampai loadingnya selesai ini. Tapi ini termasuk aman aja ya Bang, anunya nih, Pantheon ini itu gratisan, aman insya Allah. Tapi tidak rekomen untuk kalau saya pribadi ya, tidak rekomen untuk benar-benar untuk real public ya. Maksudnya untuk belajar aja, bukan untuk misalkan teman-teman bekerja di sebuah perusahaan atau lembaga terus pakai hosting gitu. Kurang kelihatan profesional, karena kalau ini tadi lihat subdomainnya, oh iya saya lupa kelewatan ya. Jadi ini kalau pakai Pantheon yang free itu dia pakai subdomainnya tadi kalau pernah dengar Blogspot, Blogspot itu kan ada nama misalkan somori.blogspot.com misalkan begitu ya, somori.blogspot.com. Oke, ini itu kamu sudah masuk ke kategori subdomain, artinya menginduk ke domain utama. Jadi sama kayak Pantheon. Tadi saya kan kasih nama Hidayatullah Alaska ya. Jadi hidayatullahalaska.pantheon.io kan kurang bagus ya. Apalagi di depannya ada tulisan ini kalau nggak salah tadi, dev. Kalau nggak salah ya, Hidayatullah Alaska .pantheon.io. Ini kan kurang bagus lah. Secara nama ya bisa diakses, bisa diakses, tapi tidak bisa dijadikan sebuah hal yang dipercaya ya, karena tidak trusted ya. Yang namanya trusted itu kan kepercayaan ya. .com atau .co.id, .myid, nah itu pesannya di Indonesia, bayarlah, modal. Oke.
Alhamdulillah sudah ya, kita lanjutin sedikit. Ini tinggal 10 menit lagi, nggak nyampe. Kita close untuk Zoom. Setelah itu kita klik dashboardnya. Nah, di sini kita sudah selesai. Nah, kemudian nanti kita installkan WordPress-nya di hostingnya Hidayatullah ini. Jadi di sini ada tulisan ya, ada dev admin, ada dev site ya. Kita klik saja salah satunya. Oke. Kita continue. Oke, kita klik ini ya, dev site ya, development site. Jadi kita akan membangun sebuah website-nya. Nanti akan dilempar ke sini. Tinggal continue saja. Nama website-nya tadi apa? Hidayatullah Amerika, Alaska ya. Username-nya admin. Oke. Ini kita copy saja. Oke. Di sini ada your email, boleh diisi, boleh enggak. Nah, di sini search engine visibility. Maksudnya website kamu mau diindeks oleh Google atau enggak. Kalau enggak mau, enggak usah di checklist. Tapi kalau mau dimasukkan ke Google, ya harus diklik. Kalau saya untuk ini nggak usah dimasukkan ke Google ya, kita install saja. Oh, harus masukkan email ternyata teman-teman. Kita install saja. Oke, sudah selesai. Nah, kita login. Nah, ini sudah jadi. Jadi ini adalah dashboard dashboard WordPress-nya. Ya, sedangkan ini adalah tampilan websitenya. Nah, untuk tampilan awal biasanya saya tentukan tema. Di sini ada tulisan appearance, theme. Kita pilih tema. Temanya apa? Misalkan saya mau bikin website berita gitu ya. Nah, di sini kita cari bebas. Kita pilih ini saja ya. Editor news. Oke, kita aktifkan. Jadi secara tampilan nanti kurang lebih seperti ini. Nah, itu sudah jadi. Nah, ini kebetulan tidak ada isinya ya. Nah, itu teman-teman steppingnya. Saya kira itu saja ya untuk materi kita. Jadi teman-teman, pertemuan ini kita sampai sini dulu. Nanti pertemuan berikutnya kita akan menjadikan ini website lebih bagus ya, karena target saya nanti seperti ini ya, minimal Presiden Go.id punyanya Pak Prabowo. Ini kan dia menggunakan WordPress ya. Presiden RI kita itu menggunakan teknologi WordPress ya. Inilah kurang lebih. Nanti kita akan memperbaiki untuk tampilan-tampilan ya, tidak sama tapi kurang lebih nanti kita akan bikin website berita. Oke, website berita. Oke, gini. Ini bukti kalau website presiden kita pakai WordPress. Oke, itu saja. Oke, yang hadir di sini ada berapa orang? Ada 6 orang. Oke. Novalesa tidur deh. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita akhiri untuk pertemuan kita. Ada sisa waktu, silahkan teman-teman untuk nyicil, ngikuti apa yang saya lakukan hari ini ya. Nanti saya kirim recordnya habis ini ke Google Drive. Nanti antum saya share link videonya supaya antum bisa putar ulang. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh ya, teman-teman, ada sisa waktu, kan jam saya 1 jam ya. Ada sisa waktu, silakan teman-teman oprek-oprek Pantheon ya, Pantheon.
Saya kirim di grup nih. Oke, untuk antum nggak ada kesulitan lah, soalnya kan antum Gen Z ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.